Omset yang masuk up to date lapor di Sikumbang itu kecil. Sehingga perlu sekali terobosan dari pemerintah, bukan mereka duduk tenang. Ayo bersama-sama. Kita juga melihat market internasional bahwa harga properti internasional sudah naik semua. Indonesia aja yang belum naik. Memang kita pertahankan untuk menghadapi PPNDTP ini supaya sampai September domino effect itu bisa terjadi yang kita perjuangkan untuk pemulihan ekonomi. Tapi jangan lupa bahwa optimisme itu di dalam kesulitan pun kita pasti ada peluang. Apalagi sekarang sudah dibantu pemerintah dengan adanya pemulihan ekonomi nasional. Jadi kita harus yakin bersama bahwa apa yang kita perjuangkan itu pasti sukses untuk bersama. Jangan cuman terpengkur dengan kondisi pandemi COVID 2 tahun ini. Pak Toto, terima kasih nih udah hadir di acara ulang tahun Sinergi ini, Pak. Kebetulan kita ada di Verdetu, Pak. Dikasih tempat di sini. Pak, saya mau tanya nih Pak, kira-kira kebijaksanaan apa nih yang dari pemerintah yang sedang bergulir dan sedang diperjuangkan sama Ray supaya jangan sampai terlalu lompat-lompat ya nanti sampai sehingga developer bisa jadi agak sedikit bingung gitu ya Pak ya. Ya, pertama-tama saya sampaikan selamat ulang tahun Sinergi. Ya, terima kasih Pak. Karena kebutuhan Sinergi itu adalah kebutuhan kita semua. Baik dari masyarakat maupun dari REB atau broker, juga dari developer, yaitu yang dibawa REI dan asosiasi yang lain. Karena mau tidak mau dengan kondisi yang ada sekarang, kita harus beralih ke melalui REB. Di luar negeri semua yang beresin sampai ke notaris dan lain-lain, banknya semua kita tahu beres, pajak segala itu adalah dari asosiasi broker. Jadi broker sekali lagi saya mohon untuk pelatihan lebih ketat lagi supaya semua lebih terseleksi sehingga masyarakat dan developer lebih terjamin dalam transaksinya. Yang kedua yang ingin saya sampaikan, kita perlu sinergitas yang berlanjut dengan kondisi yang ada ini. Kenapa? Karena perubahan-perubahan yang terjadi, dinamika dalam regulasi ini sangat besar. Kita ambil contoh hunian orang asing. Sebetulnya hunian orang asing itu tidak banyak prosentasenya, tapi sangat mempengaruhi market. Itu perlu sekali kita tindak lanjuti dengan IPAD dan INI. IPAD dan INI yaitu Asosiasi PPAT dan Notaris, sampai sekarang pelaksanaannya masih tidak mau melaksanakan, padahal regulasinya udah jelas semua. Itu yang kita, hambatan itu kita perlu dengan pemerintah duduk bersama. Dan yang terakhir adalah regulasi-regulasi yang UCK, Undang-Undang Cipta Kerja yang baru, yang niatnya adalah untuk memperlancar, mempermudah, tapi kenyataannya banyak sekali mempersulit. Wah. Nah, regulasi yang ada ini bagaimana kita bisa menciptakan regulasi ini menjadi kondusif. Betul, Pak. Belum lagi pelaksanaannya tersendat-sendat. Bagaimana sekarang pemerintah supaya bisa menerima, jalan dulu yang lama, sambil paralel dengan yang baru. Kalau yang baru sudah bisa jalan, baru yang lama ditinggalkan. Betul Pak. Jadi jangan mendadak. Jangan hanya menyampaikan bahwa Steve Jobs kalau bangkit dari kuburnya aja belum bisa menyelesaikan. Tapi sekarang way out-nya gimana? Supaya dunia properti ini bisa gerak dengan baik. Ini terbukti dengan PPNDTP yang kita perjuangkan bersama, Pak Ismet. Omsetnya belum gede. Karena terbentur dengan regulasi. Oke. Omset yang masuk up to date lapor di Sikumbang itu kecil. Sehingga perlu sekali terobosan dari pemerintah, bukan mereka duduk tenang. Ayo bersama-sama. Saya apresiasi kepada Depdagri. Depdagri sudah cukup membantu. PIC-nya yang turun untuk membantu regulasi ini adalah langsung di bawah Sekjen Depdagri. Bagaimana dengan yang lain? Karena properti ini tidak menyangkut satu institusi. Betul. Nah, sinergi ini, dalam grup ini, kita sinergitas bersama, ada Himpera juga dengan yang lain. Ayo kita berjuang bersama-sama, tidak bisa hanya REI yang berjuang. Kemarin kita berprestasi bersama, ada 4 tanda tangan bersama, SKB 4 menteri yang sudah keluar. Tapi pelaksananya masih terhambat. Bagaimana kita bisa melaksanakan supaya daerah bisa menerima, itu aja kira-kira.
Semoga perjuangan kita tidak berhenti sampai di sini dalam HUT ketiga ini, bahkan berlanjut supaya kita berpartner dengan pemerintah, bermitra dengan pemerintah untuk membangun hunian-hunian dan properti yang ada, baik itu perkantoran, mall, hotel, karena semua masuk properti supaya lebih terlaksana dengan baik. Ya. Oke Pak, pesan Bapak untuk para developer, bagaimana nih untuk ke depan nih? Apakah mesti optimis? Apa jangan takut, tetap saya perjuangkan gitu? Apa yang masih menghambat atau gimana? Pasti kita perjuangkan bersama untuk properti dan kita harus optimis, apalagi regulasi yang ada kita pelan-pelan akan rubah. Tapi sebaliknya kita juga melihat market internasional bahwa harga properti internasional sudah naik semua. Ya. Indonesia aja yang belum naik. Memang kita pertahankan untuk menghadapi PPNDTP ini supaya sampai September domino effect itu bisa terjadi yang kita perjuangkan untuk pemulihan ekonomi. Tapi jangan lupa bahwa optimisme itu di dalam kesulitan pun kita pasti ada peluang. Apalagi sekarang sudah dibantu pemerintah dengan adanya pemulihan ekonomi nasional. Jadi kita harus yakin bersama bahwa apa yang kita perjuangkan itu pasti sukses untuk bersama. Jangan cuman terpengkur dengan kondisi pandemi COVID 2 tahun ini. Oke, terima kasih Pak untuk waktunya Pak terima Toto. kasih. Terima kasih untuk perjuangan Bapak dan teman-teman yang luar biasa nih. Teman-teman developer sedang menunggu nih, karena kalau developernya ini ada hambatan, maka 170 bisnis turunan juga keganggu ya Pak ya? Ya, termasuk UMKM yang 350 lebih. Iya, luar biasa. Nah, itu semua kita berkolaborasi di bawah Pak Ismet. Ya, Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Ya, Toto untuk ya. waktunya Pak. Terima kasih.